Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna yassir lana umurana. Sabek iya. Al-jafafu bisyamsi awil hawa'i wa zawalu atharin najasati fi. Kering dengan matahari atau dengan udara dan bekas najisnya hilang. Ini adalah permasalahan tentang sebuah najis pada suatu tempat di mana najis tersebut itu menjadi kering. Ya, keringnya itu ada beberapa sebab. Boleh jadi karena matahari, yang dikeringkan oleh matahari, atau juga kering karena udara. Dan setelah itu bekas daripada najis tersebut menjadi hilang. Ini adalah permasalahan tentang kesucian suatu benda. Lalu apakah sesuatu najis yang telah menjadi kering dan hilang bekas najisnya tersebut menjadi suci atau tidak? Baik, mari kita dengarkan dulu. Ada dalam suatu hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau pernah bercerita, kuntu abitu fil masjidi fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah bermalam di dalam masjid pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kuntu syabban azaban. Dan ketika itu saya masih muda dan masih lajang, belum menikah. Wa kanatil kilabu tabulu wa tuqbilu wa tudbiru fil masjid. Anjing pada saat itu sering sekali keluar masuk ke dalam masjid, di mana ketika di dalam masjid anjing itu kencing. Sering keluar masuk di dalam masjid, dan di dalam masjid tidak hanya diam, tetapi juga anjing tersebut itu kencing di dalamnya. Walam yakunu yarushuna syai'an min dalika. Dan para sahabat juga tidak memercikan atau memberikan air atas kencing anjingnya. Berdasarkan hadis ini, maka dijelaskan bahwa air kencing anjing yang terjadi pada saat itu tidak melalui proses pembersihan dengan menyiramkan air, tidak memberikan air disiram dengan ember yang berisi air. Tetapi para sahabat membiarkan air kencing tersebut di dalam masjid itu menjadi kering. Nah, ketika kering tersebut mereka juga langsung digunakan untuk sholat. Nah, apakah air kencing anjing itu yang berada di dalam masjid menjadi suci karena kering atau tidak? Maka berdasarkan hadis ini, ulama Hanafiyah mengatakan bahwa apabila ada suatu najis yang menjadi kering, baik itu kering karena matahari atau udara, kemudian bekas najisnya itu hilang,
maka tempat tersebut yang kena najis menjadi suci, ya, menjadi suci. Tapi dengan catatan tempat yang dikenakan najis itu tempat yang tidak bisa dipindah-pindah, seperti lantai, kemudian pohon dan seterusnya. Apabila yang dikenakan najis tersebut itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita pindahkan, maka sucinya menurut Hanafiyah itu dengan kering. Namun apabila benda yang dikenakan najis itu dapat dipindahkan, seperti karpet, seperti kerudung, seperti pakaian, ya, maka suci bendanya itu dengan dicuci, tidak bisa hanya sekedar kering saja. Ya, biasanya ibu-ibu yang memiliki bayi, anak kecil yang masih suka ngompol, maka tidak cukup hanya mengandalkan air kencingnya itu menjadi kering dan hilang bekas najisnya, tidak, tetapi harus dicuci menurut mazhab Hanafi. Karena dalam suatu kaidah juga dinyatakan zakatul ardi yabisuha, artinya sucinya suatu tanah itu dengan kering. Jadi kalau tanah itu kering, maka jadi suci. Oke. Itu adalah satu pendapat dari mazhab Hanafi. Lalu bagaimana pendapat dari mazhab yang lain? Nah, di sini Hanafiyah berbeda pendapat dengan para jumhur ulama dari kalangan Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Mereka mengatakan bahwa apabila suatu benda itu terkena najis, ya, baik itu kotoran, baik itu air kencing yang bersifat cairan, maka tidak bisa menjadi suci dengan kering, baik itu keringnya dengan matahari ataupun udara, sebagaimana yang dikatakan oleh Hanafiyah. Melainkan kalau pengen pakaiannya suci, lantainya suci, benda lainnya juga suci yang terkena najis, maka harus disiram dengan air. Maka kalau dalam rumah ketika ada anak kecil yang kencing, maka mesti disiram dengan air. Boleh dipel, boleh disiram tanpa ada sabun. Yang penting disiram pakai air. Karena apa? Landasan yang menjadi pendapat yang menjadi dasar daripada pendapat para ulama dalam hal ini adalah jumhur selain Hanafiyah. Mereka tidak mengambil dari hadis Ibnu Umar yang tadi diambil oleh para Hanafiyah, ulama Hanafiyah, melainkan jumhur ulama dari Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Beliau mengambil hadis seorang A'rabi yang datang ke dalam masjid lalu kencing di dalam masjid. Lalu setelah itu Rasulullah SAW memerintahkan agar air kencingnya tersebut, tempatnya di mana dia buang air kencing itu disiram. Berdasarkan hadis inilah para jumhur ulama dari kalangan Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah mengambil kesimpulan bahwa hanya sekedar kering saja tidak cukup, tetapi kalau pengen menjadikan suatu tempat itu menjadi suci harus disiram dengan air. Fa'ahriqu alaihi
sajlan minal ma'i, maka siramlah di atas air kencing tadi sajlan minal ma'i, satu ember air. Nah, di sini perbedaan ulama tentang apakah najis yang ada pada suatu benda itu bisa menjadi suci dengan kering saja atau harus disiram dengan air. Maka dari itu apabila ada anak kecil yang buang air besar atau buang air kecil maka harus disiram dengan air. Wa anzalna minal ma'i ma'an tahura. Jadi untuk menjadikan suatu menjadi suci maka harus menggunakan air karena dia menjadi sarana utama. Nah, bagaimana ketika ada anak kecil yang kencing di sofa, ya, kencing di sofa, maka menurut berdasarkan pendapat ini, ya, ulama Hanafiyah mengatakan udah biarin aja, kalau kering maka dia akan menjadi suci. Kering aja sampai dia benar-benar kering, bekas najisnya hilang, nah, maka dia akan menjadi suci. Nah, itu satu. Nah, menurut jumhur kebalikannya dari Hanafiyah, mereka harus kalau kencing di sofa atau di kasur atau dimanapun juga, kalau anak kecil kencing dan itu najis, ya, maka harus dikasih air, dielap, ya, dikasih air, ya, supaya memberikan siraman kepada air kencing tersebut. Nah, dengan itu maka tempat yang dikenai najis dapat menjadi suci. Ya. Demikian perbedaan ulama tentang kering apakah menjadi suci atau tidak. Udah saya.